Ya, oke. Apakah semua sudah bisa lihat materi dengan jelas? Oke, selamat pagi untuk kita semua. Materi hari ini kita masih ada dalam visual prolog ya untuk pemrograman deklaratif di sini. Jadi untuk modul 3 tentang program visual prolog kita akan mempelajari tentang session-session dasar yang ada di Visual Prolog. Kemudian kita mengetahui session-session lain yang ada di Visual Prolog. Baiknya, oke, aktif. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana session-session lain seperti fact, constant, global, dan sebagainya. Kemudian kita pelajari tentang compiler directives. Kemudian kita akan menerapkan ada yang disebut dengan multiple arity pada Visual Prolog, kemudian ada yang disebut dengan rule, kemudian perbedaannya dengan bahasa yang lain berdasarkan perbedaannya dengan fakta, domain, clauses, goals, dan sebagainya, dan juga kita masuk ke bagaimana bisa kita mengkonversikan tipe secara otomatis, tipe data secara otomatis pada Prolog. Yang pertama di sini Visual Prolog ya. Dalam Visual Prolog itu ada yang disebut dengan session dasar, session ya atau bagian-bagian ya. Session dasar di sini ada yang disebut dengan clauses seperti kemarin ya. Saya sudah sempat singgung ya. Ada yang disebut dengan clauses, ada yang disebut dengan predikat, kemudian ada yang disebut dengan domain, dan yang terakhir itu disebut dengan goal gitu ya. Jadi ada clauses, ada predikat, ada domain, dan ada goal. Yang pertama di sini adalah session clauses. Clauses di sini adalah session yang paling penting ya dalam program Visual Prolog karena pada session clauses di sini kita sebagai programmer akan meletakkan yang namanya fakta dan aturan. Jadi fakta dan aturan inilah yang akan menjadi knowledge base bagi Prolog untuk melakukan reasoning ya dengan deductive reasoning. Jadi untuk mencari jawabannya, maka Prolog akan melakukan pengecekan paling pertama di sini berdasarkan fakta dan aturan yang kita buat pada session clauses. Kemudian yang berikut di sini adalah session predikat. Apa itu predikat? Seperti yang sudah teman-teman buatkan contoh, beberapa dari teman-teman sudah aktif di pembelajaran sebelumnya, materi sebelumnya di YouTube, bagaimana kita mengkonversikan dari bahasa alami ke bahasa logika predikat. Maka kita akan paham apa itu predikat ya. Nah, dalam kita mendeklarasikannya, kita mengimplementasikannya ke dalam Prolog, itu predikat ini adalah bagian di mana kita menyebutkan atau kita mendeskripsikan atau kita menyebutkan variabel-variabel apa saja yang masuk dalam predikat gitu ya. Misalkan predikat ini sebagai penghubung ya, penghubung antara fakta atau rule atau aturan ya yang kita buat dalam sebuah knowledge base ya. Nanti kita akan lihat misalkan di sini untuk deklarasi predikat ya. Kalau untuk deklarasi predikat ini dimulai dengan nama predikat, kemudian nanti ada tanda kurungnya, diikuti dengan argumen dari predikat tersebut ya. Argumennya bisa lebih dari satu ya. Bisa banyak ya argumennya, tergantung pada yang kita deskripsikan ini dari bahasa alami ke bahasa logika predikat. Ya dari logika predikat ini berapa banyak objek ya yang mau kita masukkan sebagai bagian dari argumen. Nah, ada aturannya ya teman-teman. Aturannya di sini nama predikat itu harus dimulai dengan huruf, kemudian diikuti dengan serangkaian huruf juga atau angka ya. Jadi intinya harus diawali dengan huruf ya. Dan tidak ada spasi ya, hanya bisa underscore gitu ya.
aturannya tidak boleh pakai spasi. Kalau misalkan ada nama objek atau nama tipe argumen, nama objek yang lebih dari satu kata, maka teman-teman bisa menggunakan underscore ya. Jadi walaupun bisa dimulai dengan huruf besar, namun sangat direkomendasikan untuk memakai huruf kecil ya pada nama predikat ya. Panjangnya bisa sampai 250 karakter. Nah, kita bisa lihat di sini contoh misalkan nama predikat itu fakta, nama predikat yang ilegal, maka kita boleh tambahkan kurung siku di sini ya. Kita ketiknya fakta. Kemudian yang ilegal, yang tidak ilegal ya. Sorry, maksudnya yang tidak ilegal kalau kita tambahkan kurung siku seperti ini berarti tidak akan terbaca ya di dalam prolog. Prolog tidak akan membaca itu sebagai suatu nama objek ya atau nama predikat. Kemudian ini pemain piano harus pakai underscore di sini ya. Yang tidak ilegal ya kalau kita tambahkan tanda petik, tanda asterik seperti ini ya. Intinya harus diawali dengan huruf besar, bisa diawali dengan huruf, bisa huruf besar, huruf kecil, tapi dianjurkan huruf kecil ya, supaya nanti pada pemanggilan di session clauses, di session goal itu tidak mengalami masalah ya. Misalkan di sini argumen untuk argumen predikat, argumen predikat ini yang harus sudah dikenal oleh Visual Prolog pada session domain ya. Jadi di bagian session domain itu nanti kita sudah mendeklarasikan, mendeklarasikan misalkan di sini ya di bagian predikat, misalkan nama session predikatnya nama apa lagi, saya lupa lagi namanya. Nama predikat ya. Nama predikatnya predikatku, terus di dalamnya isi dari predikat itu ada dua objek. Ada objek pertama itu tipenya simbol, kemudian objek yang kedua tipenya integer, gitu ya. Sama sebelumnya. Tapi intinya ingat bahwa nama-nama predikat tersebut, nama-nama objek dalam predikat tersebut sudah kita deklarasikan di session domain. Jadi kalau teman-teman pernah mungkin algoritma pemrograman, teman-teman menggunakan mendeklarasikan gitu ya, apa istilahnya? Ya, mendeklarasikan gitu ya tipe dari setiap data variabel, maka kalau di dalam prolog kita juga harus mendeskripsikan, kita menuliskan tipe data dari setiap objek yang akan kita gunakan di session predikat ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini misalkan di domain ya, ada nama, tipe datanya simbol, ada nomor, tipe data integer. Maka di session predikat, misalkan nama predikatnya predikatku. Di dalamnya itu ada dua objek, ada objek nama, ada objek nomor. Objek nama dan objek nomor ini, tipe datanya itu sudah dideklarasikan di session domain. Oke, ini session domain seperti ini ya. Session domainnya kita mendeklarasikan tipe dari setiap objek yang nanti kita gunakan pada session predikat. Misalkan di sini ada objek nama, objek gender itu tipe datanya simbol, objek umur tipe datanya integer dan seterusnya. Keuntungan dari deklarasi di atas di sini dapat mendeteksi adanya kesalahan jika kita menulis aturan. Misalkan di sini, kalau predikat orang, maka itu harus ada 3 objek ya, objek nama, gender, dengan umur. Nanti kalau pada saat kita melakukan penulisan di bagian session clausesnya, di session clausesnya kita berikan rule ya, data rule di sini, misalkan di sini orang di sini, maka dia harus terdiri dari 3 objek gitu. Harus sama persis seperti yang kita deklarasikan di predikat ini dan harus sesuai tipe datanya yang sudah kita deklarasikan di area domain. Oke, ini standarnya, standar domainnya seperti ini. Ada standar domain integer ya, ada domain short, short, long dan seterusnya, ada tipe data integer, byte, word dan sebagainya.
Oke, kalau standar domain dasar itu ada karakter, ada real, ada string, ada simbol gitu ya. Tapi kebanyakan yang sering kita gunakan di sini tipe simbol ya. Ya, ataupun data string juga bisa ya. Oke, yang berikut di sini adalah session goal. Tadi itu ada session predikat domain, session predikat. Sekarang adalah session goal. Untuk session goal di sini ya sama ya, sama seperti kita menempatkan sebuah aturan ya pada session predikat ya atau session clauses ya. Jadi ini domain itu mendeklarasikan domain, kemudian predikat kita mendeklarasikan predikat apa saja yang nanti kita gunakan. Kalau di session domain ini dia mendeklarasikan semua, entah itu predikat, entah itu di bagian fakta, bagian aturan, sampai di bagian goal. Jadi dia harus bisa mendeskripsikan nanti tipe datanya apa. Sedangkan di bagian predikat di sini itu mendeklarasikan predikat apa saja yang kita gunakan. Gitu ya, misalkan kalau kita mau buat sistem pakar tentang silsilah keluarga. Kalau kita silsilah keluarga berarti pasti ada predikat ibu, predikat ayah, ada predikat kakek, nenek, atau bayi, opa, oma, atau ada predikat anak, predikat ipar, dan sebagainya. Jadi kita deklarasikan ya di bagian predikat. Di bagian clauses di sini adalah kita sebenarnya mengulang, tapi kita mengisi apa yang sudah kita deklarasikan di bagian predikat. Jadi ada fakta, ada aturannya. Kemudian di bagian goal, nah goal ini yang nantinya akan menjadi dasar untuk prolog melakukan deductive reasoning. Jadi deductive reasoning ya dia mencari kuncinya dulu, kuncinya di sini ada di goal, predikat apa yang mau dicari, baru prolog melakukan deductive reasoning dengan melakukan unification atau pencocokan ya pada domain, predikat, dan clauses untuk mendapatkan jawaban berdasarkan goal yang diberikan. Ini ada session program lain untuk beberapa session lainnya di Visual Prolog itu seperti fact, ada constant, dan ada global ya. Ada session fact di sini. Kalau teman-teman kita baca bersama di sini, sebenarnya prolog itu adalah suatu koleksi dari sekumpulan fakta dan aturan ya. Tapi kadang ketika program sedang berjalan, kita ingin mengupdate, misal kita mau merubah atau kita mau menambah atau menghapus beberapa fakta dari program. Jadi maka kita perlu untuk menyediakan sebuah session khusus ya untuk bisa mendeklarasikan fakta dari program yang menjadi database yang dinamis ya. Jadi kalau di pemrograman apalagi prosedural gitu ya, maka teman-teman pasti ada itu disebut modul gitu ya, jadi semacam modul. Kalau di prolog kita sebutnya sebagai session pack ya, jadi dia akan menjadi database yang dinamis ya, yang bisa dirubah-rubah gitu ya. Kalau Anda menggunakan MATLAB, maka ada pemanggilan database gitu ya, maka data tersebut bisa ditambahkan, dikurangi, atau bisa dihapus ya, maka kita perlu yang namanya session pack. Kemudian konstan. Untuk session konstan di sini, konstanta simbolis ini dapat digunakan dalam Visual Prolog. Untuk itu sebelumnya harus dideklarasikan ya seperti ini ya. Contohnya misalkan data konstan itu ada objek-objek yang nilainya tidak bisa berubah. Itu ya, misalkan kita deklarasikan di konstan 0 itu nilainya angka di integer 0. 1 nilainya 1, 2 nilainya 2, ratus isinya seperti ini ya, pi nilainya seperti ini. Jadi bisa juga pada saat kita melakukan, mungkin teman-teman membuat program prolog, tapi program prolog itu untuk melakukan melakukan perhitungan gitu ya.
untuk melakukan perhitungan. Kemudian bahasanya di sini menggunakan bahasa teks gitu ya. Kita menamakan nama predikat, di mana nama predikat itu isinya konstan. Maka kita harus mendeklarasikannya ke dalam session konstan. Kita harus butuh sebuah session konstan. Oke, kemudian ada session global. Session global di sini Visual Prolog memperbolehkan untuk mendeklarasikan beberapa domain, predikat, dan clauses menjadi global ya. Jadi dia bisa digunakan di session domain, bisa juga digunakan di secara global ya. Caranya dengan men-set secara terpisah setiap global domain, global predikat, global fact pada bagian yang paling atas di program. Gitu ya. Jadi dia bisa banyak secara otomatis, misalkan di dalam predikat itu di bagian clauses itu bisa menggunakan apa yang ada di dalam predikat gitu ya. Oke, kemudian ada yang disebut dengan compiler directives ya. Directive seperti ini. Compiler directive, Visual Prolog mendukung compiler directive yang dapat ditambahkan ke badan program untuk memberitahukan ke komputer bagaimana secara spesifik memperlakukan kode-kode waktu di compile ya. Ya, jadi kita melihat langsung ya bagaimana cara Prolog melakukan eksekusi ya. Kemudian dalam Prolog juga ada yang disebut dengan arity, multiple arity ya, atau arities pada suatu predikat ya. Jumlah argumen yang ada pada predikat tersebut ya, jadi bisa lebih. Jadi Visual Prolog ini kita bisa mempunyai 2 atau lebih predikat dengan nama yang sama, tapi dengan aritas yang berbeda, gitu ya. Aritas yang berbeda di sini dari nama predikat yang sama harus dikelompokkan bersama, baik yang ada di session predikat maupun yang ada di session clauses ya. Ya, misalkan seperti ini ya, kita punya predikat ayah dengan satu objek. Bisa juga kita punya predikat ayah dengan 2 objek, gitu ya. Iya, jadi orang ini adalah seorang ayah. Orang ini adalah ayah bagi orang kedua. Gitu. Jadi misalnya Erna adalah ayah dari misalkan Adam adalah ayah dari Erna, gitu ya. Jadi itu dia sifatnya multiple arity. Atau nanti di rule-nya kita bisa apa lagi namanya? Jamak dan tidak ini. Wah, jadi lupa saya ini. Oke, kemudian ada yang disebut dengan kemudian ada yang disebut dengan sintaks aturan ya, atau rule sintaks ya. Rule pada Prolog adalah ketika kebenaran sebuah fakta itu tergantung pada kebenaran atau kesuksesan dari satu atau lebih fakta yang lain. Jadi memang rule itu adalah bagian yang paling terpenting yang nantinya digunakan oleh Prolog untuk melakukan unifikasi atau melakukan pencocokan untuk mendapatkan goal yang diinginkan. Iya. Jadi role itu ada head, kemudian ada body-nya, gitu ya. Nanti kita lihat contoh. Seperti ini ya. Ini masuk sebagai role ya. Ya. Seseorang adalah ayah jika, gitu ya. Seseorang adalah ayah dari siapa gitu. Oke, jadi nanti ada yang sistemnya lacak balik atau backtracking ya. Jadi kalau ada rule yang dideklarasikan pada clauses ini, maka Prolog itu akan melakukan yang namanya lacak balik atau backtracking ya, untuk melakukan unifikasi pencocokan. Kemudian yang berikut teman-teman, yang terakhir di sini adalah konversi tipe otomatis atau automatic type conversion. Ketika Visual Prolog mencucukkan 2 variabel,
keduanya tidak selalu berasal dari domain yang sama. Jadi bisa saja dia memiliki domain yang berbeda, tapi domain yang berbeda tapi variabel yang sama ya. Jadi misalkan di sini juga kadang variabel diikat ataupun menjadi konstan dari domain yang lain ya. Kita lihat contohnya, misalkan antara tipe data string dengan simbol ya, ada domain yang tipe datanya bisa string, ada domain yang tipe datanya simbol gitu ya. Jadi bagaimana untuk mencocokkannya, bisa ada yang namanya automatic type conversion ya. Oke. Selanjutnya kita langsung di contoh, kita langsung di praktik. Silakan teman-teman buka Visual Prolog-nya. Boleh. Aduh. Tunggu ya, Pak. Ini Ibu kalau yang mengajar, P. Apa? Ini Ibu. Ya. Oke. Ini kita langsung ke praktek ya, teman-teman silakan buka prolognya, nanti masing-masing langsung share screen ya, saya langsung ambil nilai untuk pertemuan hari ini ya. Caranya silakan teman-teman setelah buka prolog, kemudian teman-teman buka layar editor yang baru. Seperti ini. Sebentar ya. Saya harusnya tambahkan programnya. Prolog. Ya, apakah teman-teman sudah buka programnya? Oh. Ya, silakan teman-teman ketik praktik di halaman 21 dengan 22. Yang sudah boleh katakan sudah untuk saya cek. Yang lagi makan boleh hentikan makannya untuk langsung praktik di prolognya. Ibu nih. Ada yang sudah? Untuk praktek halaman 21, 22, itu hanya berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12 baris script program saja tuh. Ya, kalau ada yang sudah Maaf, buka. Ibu.
Slide-nya buram Ibu. Tunggu saya kirim ke sini ya. Ya, pemrograman deklarasi. Ya, modulnya sudah saya taruh di bagian chat ya, teman-teman silakan download bagian chat. Kemudian sama-sama kita praktek untuk halaman 21 dengan 22. Yang sudah boleh dikasih tahu supaya langsung share screen ya. Jangan lupa disimpan, setelah diketik disimpan ya. Halaman 21, 22. Oh, saya harus share screen juga ya. Apakah ada yang sudah? Sepertinya saya belum ketik juga ya. Siapa nih yang share screen? Siapa? Saya kok tidak tahu ya siapa yang share screen. Saya Bu. Oh, Winnie. Oke, Winnie. 5 orang pertama nilainya 100 ya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Winnie, jelaskan untuk saya berapa predikat yang Anda gunakan dalam prolog yang listing prolog yang Anda ketik ini. Halo, Winnie. Tambahkan dan kalikan. Iya, ada predikat tambahkan dan kalikan. Iya, tipe datanya apa nih? Ada berapa objek yang digunakan? Integer Bu. Tipe Ya, datanya. objeknya ada 2 ya, ada kali, ada Iya, dan jumlah jumlah. ya. Kali dan jumlah Tipe dengan datanya integer. datanya integer. Oke, ada yang lain lagi sudah? Integer, Winnie sudah. Silakan berikutnya lagi. Atau Winnie saja yang dapat nilai ya. Yang lain. Sudah Ibu. Siapa lagi sudah? Yang sudah boleh langsung share screen ya, soalnya ada di latihan halaman 20. Latihannya filenya di halaman 21 22.
saya, Bu Yuliansyah. Nomor 1. Silakan. Ada yang sudah share screen? Monica, tapi punya saya belum tampil ya. Oke, sudah Monica. Oke, Monica, coba jelaskan untuk saya di session predikat. Session predikat itu bisa dijelaskan dengan bahasa alami Anda, bahasa alami ya, bahasa kita sehari-hari. Ada predikat apa saja, objeknya ada berapa, Predikat ada predikat tambahkan dengan kalikan. Terus dijelaskanlah dulu. Dalam predikat tambahkan ada berapa objek? Dalam predikat tambahkan ada 3 objek. Dalam predikat kalikan juga ada 3 objek. Objeknya apa saja? Untuk predikat tambahkan itu ada objek jumlah yang berjumlah 3. Lalu kalikan juga sama, ada objek kali yang jumlahnya juga 3. Tipe datanya? Tipe datanya integer. Dilihat dari session apa? Di bagian domain. Iya, di session domain ya. Oke, terima kasih Marni. Ada lagi? Ada lagi silakan. Marni boleh stop screen. Ada lagi silakan, saya kasih satu kesempatan lagi. This is like this. Silakan, ada silakan. Ya, baik, kalau tidak ada, jadi kalau kita sudah selesai mengetiknya di prolog, maka kita bisa lakukan goal untuk melihat, ya, untuk melihat bagaimana hasil yang didapat. Ada yang mau share screen? Ya, jadi kita bisa lihat di sini ada 4 session ya, ada session domain, ada session predikat, ada session clauses, dan ada session goal ya. Nah, untuk session domain di sini boleh ada yang menjawab session domain fungsinya untuk apa? Selain Winnie sama Marni. Ada yang mau menjawab selain Winnie dan Marni? Session domain fungsinya? Ya, session domain di sini fungsinya. Randi mau menjawab, silakan Randi. Ada dikasih aktif mic-nya. Randi Nenomita. Oke. Jadi di session domain di sini fungsinya adalah kita mendeklarasikan objek-objek apa saja yang nanti kita gunakan pada session predikat dan juga session goal ya. Di mana kita mendeklarasikan tipe data ya dari objek-objek yang kita gunakan ya. Misalkan di sini ada objek kali, ada jumlah, di mana objek kali dan objek jumlahnya itu sifatnya integer ya. Kalau misalkan ada beberapa objek yang itu tipe datanya sama, kita bisa pisahkan dengan tanda koma seperti ini ya.
Kemudian season berikut di sini adalah season predikat. Kita mendeklarasikan bagaimana nanti struktur logika predikat gitu ya, struktur dari bahasa predikat yang nanti kita gunakan di bagian clauses. Di sini istilahnya kayak kita memperkenalkan ya, di mana kita punya ada dua predikat. Ada predikat yang pertama namanya predikat tambahkan, di mana predikat tambahkan ini isi datanya terdiri dari 3 objek, yaitu objek jumlah, objek kedua juga jumlah, objek ketiga juga jumlah. Kemudian predikat yang kedua di sini adalah kalikan. Tipe data yang pertama di sini adalah kali. Objek pertama adalah kali, objek kedua kali juga, objek ketiga adalah kali ya, dengan tipe datanya integer sesuai yang sudah dideklarasikan di season domain. Kemudian teman-teman, jika teman-teman lihat di sini, kita punya clauses. Clauses di sini terdiri dari dua predikat, di mana clauses di sini adalah rule ya. Jadi dalam prolog clauses, session clauses di sini itu sebenarnya adalah knowledge base yang nanti akan dilakukan, prolog akan melakukan deductive reasoning berdasarkan clauses, berdasarkan fakta ataupun aturan yang ada. Tapi di sini semuanya aturan ya. Di sini predikat tambahkan itu juga adalah rule, predikat kalikan itu juga adalah rule. Oke, ada di sini yang mau menjelaskan untuk kita predikat tambahkan di session clauses. Silahkan. Ya, nanti ini saya buatkan dalam video juga. Nanti teman-teman yang menonton video boleh langsung menjawab challenge ini di komen ya. Di komen di session komen ya di YouTube nanti ya. Silahkan, ada yang mau menjelaskan? Ini baru 2 orang nih yang langsung dapat nilai untuk pertemuan hari ini. Ya, Winnie mau coba silakan. Atau Marni. Tidak ada ya, boleh saya lihat siapa ya. Di sini ada Maria Agustina. Maria Agustina Siuk, silakan Maria. Silakan jelaskan rule yang ada di clauses. Jelaskan menggunakan bahasanya Anda. Maria Agustina tidak ada, Yuliansia Susanti. Silakan. Mega. Bisa langsung aktifkan mic-nya atau suaranya. Atau tidak ada. Kalau tidak ada saya langsung, kalau tidak ada suara, saya langsung keluarkan saja Ibu. ya. Ada Ibu. Ya, silakan. Itu di clausesnya tambahkan objek X, bukan objek ya Ibu, tambahkan X, Y, dan jumlah. Ya, objek, Sedangkan benar. jumlah Objek. itu. Oh iya. Tambahkan objek X, Y, dan jumlah. Nah, objek jumlah itu didapat dari Ya. objek X ditambah objek Y. Oke, mantap. Makasih Mega. Ini diancam dikasih keluar baru jawab nih. Oke, Mega. Yang berikut ada yang menjelaskan lagi untuk skrip kalikan. Ya, jadi sebenarnya prolog ini kita berdasarkan logika ya. Jadi kalau dari bahasa alami kita konversikan ke bahasa predikat. Dari logika predikat pun seperti ini kita harus bisa mengkonversikannya lagi ke dalam bahasa alami. Kalau kita sudah paham sinkron antara bahasa alami dengan logika predikat, maka kita buat kasus yang lebih besar lagi tidak akan susah ya buat kita ya. Misalnya kita buat untuk sistem pakar atau sistem pakar dengan studi kasus yang
macam-macam kita sudah lebih gampang ya, karena kita bisa paham mengkonversikan dari bahasa alami ke logi predikat atau sebaliknya. Oke, silakan yang berikut ada Ningsih Beo. Ningsih Beo, aktifkan mic-nya ya. Jadi saya berikan kesempatan untuk skrip kalikan. Silakan Ningsih. Kalau misalkan saya tanya ya ke teman-teman, kemudian teman-teman tidak bisa menjawabnya, boleh nanti teman-teman langsung bilang pas Ibu. Seperti itu ya. Jangan sampai saya tanya tapi teman-teman matikan. Artinya tidak ada interaksi ya. Berarti bisa saya keluarkan ya dari kelas. Oke, Jose, silakan Jose. Jose Roma. Dengan predikat kalikan. Ricardo, silakan. Mas Bu. Oke. Baik, kalau tidak ada, sama seperti apa yang dijelaskan oleh Susanti ya. Kalau buat teman-teman yang nonton video ini juga boleh langsung di bagian komentar ya, untuk menjelaskan versi dari bahasanya Anda ya. Tapi kalau yang ada sudah jawab di chat pertama, chat berikutnya saya tidak baca lagi ya. Intinya yang jawab pertama itu yang saya ambil sebagai nilai keaktifan. Kalikan. Untuk kalikan di sini ada predikat kalikan, jadi bacaan seperti Yans ya. Siapa? Mega. Oke, predikat kalikan didapat dari penjumlahan nilai objek X, objek Y, objek kali, di mana. Jadi ini titik 2 strap itu kita bisa artikan jika, atau di mana, atau tadi Mega didapat dari, atau di mana ya. Di mana, atau di mana predikat kali, objek kali itu, ini objek kali ya, di mana objek predikat kali di sini, variabel kali ya, boleh kita sebut variabel, boleh kita sebut objek ya, itu didapat dari objek X dikali dengan objek Y. Nah, kalau rule-nya seperti ini teman-teman, nanti prolognya akan baca X. X di sini berarti ini objek pertama dari predikat tambahkan ya. Y di sini berarti adalah objek kedua dari predikat tambahkan. Sama juga ketika misalkan bacakan, ini ada lagi variabel baru yang ditampilkan di sini adalah kali ya, di mana kali di sini adalah sama dengan X, berarti ini ya variabel pertama dari predikat kalikan, Y ini adalah variabel kedua dari predikat kalikan. Gitu. Nah, setelah itu baru masuk ke goalnya. Nah, goalnya ini yang nanti akan menjadi dasar prolog melakukan eksekusi ya, atau melakukan reasoning. Misalkan di sini di bagian goal kita buat goalnya adalah predikat tambahkan, di mana objek yang pertama isinya adalah 32, objek yang kedua isinya adalah 54, kemudian di sini namanya jumlah ya, nama objeknya adalah jumlah gitu ya, maka dia akan melakukan unifikasi. Teman-teman nanti di bagian goal di sini boleh namanya sum atau namanya boleh beda ya, misalkan hasil gitu ya, hasil, atau bisa namanya jadi tidak perlu harus sama ya, seperti itu ya. Jadi intinya adalah bentuk atau struktur dari predikat itu sesuai dengan yang sudah kita deklarasikan di bagian predikat gitu ya. Sedangkan kalau di bagian goal di sini boleh kita tambahkan dengan kata-kata yang lain ya. Oke, kalau kita jalankan di sini, kalau Anda jalankan di sini maka sudah terbuka ya. Maka hasilnya di sini solusinya itu adalah hasilnya adalah 86 ya. Jadi dia jumlahkan, dia tambahkan predikat 32 dengan 54, maka hasilnya itu adalah 32 ditambah dengan 54, hasilnya adalah 86 gitu ya. Oke. Jadi itu simpelnya seperti itu. Yang berikut di sini kita lihat di modul. Di modul di sini, kalau Anda lihat ya, setelah kita lakukan uji
Sebentar, saya belum share screen. Mana share screen? Ya. Setelah kita mengetik iya, sebentar. Jadi setelah kita ketik ya, kita ketik programnya, kita jalankan, dan kita perhatikan apakah benar, apakah sesuai dengan rule yang kita tampilkan atau tidak ya. Oke, sudah. Baru saya share screen. Jadi setelah teman-teman lakukan uji goal, teman-teman amati, ganti goal untuk mencari ya. Coba ganti goal untuk mencari 13 dengan 25. Silakan, tadi Winnie sudah, Marni sudah. Berikutnya Alexander Tebi. Silakan Alexander, boleh share screen programnya. Kemudian goalnya 32 diganti dengan 13. Kemudian 54 diganti dengan 25. Silakan Alexander. Halo. Ya. Maaf Bu, laptop saya ini apa Bu? Listrik padam jadi tidak bisa nyala Bu. Oh my goodness. Oh, begitu ya. Oke. Yang berikut ada yang mau aktifkan, silakan. Mega. Saya saja, Bu. Ya, Amirullah Yusuf. Silakan Amirullah. Ya. Goalnya yang tadi di predikat tambahkan 32 diganti 13 dan 25. Saya stop screen dulu ya. Oke. Ya, 13. Oke, dijalankan goalnya. Siapa ya? Yusuf. Namanya siapa lagi? Amirullah Yusuf. Amirullah Yusuf. Amirullah Yusuf. Oke. Kamu sudah? Oke. Oke. Iya. Jadi ini, kalau di bagian goal itu teman-teman kita bisa ganti isi dari objeknya ya. Yang penting datanya integer ya. Kalau string bagaimana? Kalau string pasti nanti kita harus tambahkan tanda petik ya. Tanda petik untuk string yang ada ya. Oke, terima kasih Amirullah. Bisa Ya, stop Ibu. screen-nya. Ya, saya share screen lagi. Kemudian yang berikut, kita kalau tadi itu dalam bentuk angka ya. Kita yang berikut di sini, kita bisa pakai tipe data dalam bentuk simbol, byte, kemudian ulong ya, tipe datanya ulong tadi ya. Kalau Anda melihat deskripsinya tadi ada penjelasannya sebelumnya. Kemudian di bagian predikat di sini ada yang namanya non-the-term ya. Non-the-term di sini teman-teman harus ingat bahwa non-the-term itu untuk mendeklarasikan predikat yang memiliki lebih dari satu rule atau satu fakta ya. Satu fakta ya. Jadi kalau kita tidak, misalkan kita tidak menambahkan non-the-term pada predikat mobil, maka pada clauses di sini, kita hanya bisa mendeklarasikan hanya satu fakta saja. Misalkan mobil merek Atos kilometernya 100, jarak yang ditempuh ada 130.000 gitu ya, kilometer. Kemudian usianya 3 tahun, kemudian warnanya merah dengan harga berapa nih? 120 juta. Kalau kita tidak tambahkan on the term, teman-teman, maka kita hanya bisa mendeklarasikan di bagian klausus ini hanya satu baris gitu. Tapi ketika kita tambahkan on the term di sini, kalau kita tambahkan on the term di sini, teman-teman, maka kita bisa mendeklarasikan lebih dari satu ya. Kemudian di sini goalnya, misalkan goalnya di sini kita taruh di sini mobil, sama juga ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 objek ya dalam predikat mobil ini. 5
5 objek atau 5 variabel ya dalam predikat mobil ini. Jadi ada merek, ada jumlah kilometer, jarak yang ditempuh, kemudian ada usia, ada warnanya, kemudian ada harganya. Kalau seperti ini, dia akan melakukan pengecekan ya. Dia akan melakukan pengecekan di sini. Kalau sebelum Anda running, menurut Anda jawabannya apa? Silakan, ada yang mau jawab. Hasilnya nanti apa? Ada yang sudah? Boleh silakan. Ada yang sudah? Yang sudah boleh langsung share screen. Untuk ini ya, baris perintah ini. Ada? Untuk poin yang kelima ya. Ya, siapa ini? Yulianse, Bu. Yulianse. Mega, oke. Jadi jawabannya apa, Mega? Hasilnya yes. Iya, yes. Ya, hasilnya yes itu maksudnya apa? Coba kembali ke skripnya. Kalau hasilnya yes, di close saja. Loh, ke programnya, Mega. Ya. Oke. Kenapa hasilnya yes? Hasilnya yes ini apa? Bisa dijelaskan? Ya, hasilnya yes di sini Prolog melakukan apa? Pencocokan ya. Apakah data goal ini sesuai dengan fakta yang ada? Gitu ya. Faktanya bahwa faktanya iya, ada mobil merek Karimun dengan jarak tempuhnya 90.000 km, usianya 4 tahun, warnanya silver, dan harganya sekian. Sesuai ya? Sesuai dengan fakta dari klausus yang ada. Kalau sesuai, maka Prolog akan menjawabnya yes. Ingat bahwa reasoning yang dilakukan oleh Prolog itu adalah deductive reasoning. Jadi dia akan menjalankan berdasarkan goal yang kita berikan. Kalau goal yang kita berikan di sini itu bukan merupakan rule yang harus dijawab, bukan merupakan pencocokan atau unifikasi berdasarkan rule, tapi berdasarkan fakta, maka jawabannya pasti yes or no. Gitu ya. Bisa ya, Mega? Ya, Ibu. Oke. Baik, terima kasih. Boleh stop screen, share screen-nya. Ya, jadi itu ya untuk poin 5. Selanjutnya di sini untuk poin 6. Ya, untuk poin 6 di sini ya kalau ganti goal tadi kalau jadi 100 juta rupiah ganti goal. Berarti hak jawabnya jadinya no ya. Karena tidak sesuai. Ini kan harusnya 1M ya. 1, 2. Oh, ganti goal untuk mencari mobil dengan harga di bawah 100 juta. Ya, pasti jawabnya no ya. Kalau mereknya Karimun dan sebagainya. Karimun tapi ya, bisa di sini kalau 100 juta di sini berarti kita bisa ganti dengan apa? Lebih kecil ya. Lebih kecil sama dengan 100 juta ya. Maka yang ditampilkan di sini pasti mobilnya merek Ceria ya. Ceria dengan jarak tempuhnya 8.000 km dan seterusnya. Oke, kemudian yang berikut ada lagi contoh berikut di sini dan berupa ini ya, predikat yang kita gunakan ada predikat suka dengan tipe datanya simbol ya. Tipe datanya simbol, maka dia akan melakukan pencocokan ya. Maka akan melakukan pencocokan berdasarkan goal yang diberikan di sini ya. Misalkan kita punya goalnya di sini adalah suka, terus tipe data
yang variabel pertama ini orang, kemudian variabel kedua di sini membaca. Kalau dia hurufnya kecil seperti ini, maka itu adalah data yang ada sesuai dengan fakta di bagian season clauses ya. Jadi nanti akan melakukan pencocokan. Siapa saja yang suka membaca di sini ya. Kita coba jalankan. Ya, ada yang sudah. Ini halaman berapa ya? 22. Kalau ada yang sudah boleh share screen. Praktik. Halaman 22. Nomor 5. Ini hasil yang saya dapatkan, Ibu. Harus dibuatkan role. Siapa yang share screen? Bernadetta ya. Ya, Bernadetta, coba jelaskan itu. Bernadetta. Ya, Di sini predikatnya ya itu suka, di mana memiliki tipe datanya itu simbol. Simbol ada dua objek, yaitu simbol dan simbol. Lalu pada bagian klausanya ini merupakan fakta-fakta yang ada di klausa ini, clauses. Di mana Asep bisa kita terjemahkan ke natural language menjadi Asep suka membaca, lalu Asari suka komputer, Nunung suka bulu tangkis, Fida suka bulu tangkis, Astana suka renang, Astana suka membaca. Dan di sini yang mau kita cari goalnya itu orang ini yang suka membaca dan orang yang suka renang. Jadi jawabannya di sini setelah dijalankan adalah Astana, karena dicocokkan dengan yang ada di klausa, yaitu Astana suka renang, Astana juga suka membaca. ya. Jadi yang tampilnya Astana ya. Oke. Bisa ditampilkan ulang lagi nih siapa? Bernadetta. Bisa di share screen ulang? Ya. Oke. Jadi goal yang mau dicari di sini tipe datanya yang pertama membaca ya. Kemudian selain membaca dan ya, koma di situ dan ya Bernadetta dan teman-teman. Jadi ada suka dalam kurung orang, koma membaca. Jadi kalau dia punya tulisannya berwarna hijau, berarti itu adalah variabel yang nanti akan diisi ya, atau variabel yang akan dicari ya. Kemudian kalau warnanya tetap hitam, berarti itu adalah objek ya, yang sudah dideklarasikan di bagian clauses ya. Jadi kita akan cari orang
yang objek keduanya itu harus membaca, kemudian dan, koma ini dan ya, dan suka, ini saya baca di bagian goal ya, dan itu koma ya, dan suka dalam kurung orang, objek keduanya harus renang, gitu ya. Ya, isi datanya renang. Maka prolog melakukan pencocokan ya, seperti yang sudah dijelaskan Bernadetta. Hasilnya itu adalah siapa? Astana ya. Karena di bagian fakta itu ada Astana, objek keduanya renang, dan fakta juga predikat suka, Astana, objek keduanya juga membaca. Gitu ya. Oke, terima kasih Bernadetta. Boleh stop share screen-nya. Ya, Bu. Iya. Oke, selanjutnya teman-teman. Mana share screen saya? Oke, jadi itu ya. Berikutnya, ini sudah ada Winnie, ada Marnivola, ada Mega, ada Amiral Yusuf, ada Bernadetta ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Untuk teman-teman yang lain, selain 5 orang yang tidak berpartisipasi, baik itu di kelas A, B, C, D, E, F, silakan teman-teman mengerjakan tugas di bagian D, halaman 23. Silakan teman-teman kerjakan tugas, buatkan videonya ya. Video mulai dari pengetikan skripnya, jadi tidak bisa langsung copy paste ya, tapi teman-teman ketik byte by byte gitu ya, dari huruf per huruf ya, huruf per huruf diketik sampai selesai. Sudah selesai dijalankan goalnya, kemudian jelaskan sambil ketik, juga jelaskan atau sudah selesai ketik sebelum dilakukan running. Anda silakan jelaskan baris per baris ya, baris per baris dalam setiap session yang Anda ketik ya, berdasarkan tugas di halaman 23. Kemudian silakan teman-teman upload di YouTube masing-masing, dan di ikhlas silakan teman-teman lampirkan linknya. Saya berikan kesempatannya sampai tanggal, ya jadi nanti kalau saya lihat di hari Kamis ya, saya berikan kesempatan sampai tanggal 22 ya, 22 September untuk tugas ini. Oke, jelas tugasnya? Buat teman-teman yang nanti juga tidak sempat hadir di sini, kemudian nonton di di YouTube, jangan lupa di challenge-nya dikasih komentar, tapi saya tidak bisa masukkan sebagai nilai tugas ya. Nilai tugasnya tetap Anda harus kerjakan videonya. Oke. Ya, baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan, saya persilakan untuk kelima session ini ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk hari ini. Saya print screen dulu. Silakan tampilkan video Anda. Sudah Kak? Ya, oke, 1, 2, ya, sebentar. Pendek. Oke, layar kedua lagi. Layar kedua lagi, oke. 1, 2, 3.
Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa yang tidak aktif selain 5 orang ini ya, ada Winnie, Marnivola, Mega, Amirola Yusuf, Bernadetta ya. Silakan teman-teman kerjakan tugas bagian D, dibuatkan dalam bentuk video, ketik skripnya. Setelah ketik skripnya, jelaskan per baris, kemudian lakukan running. Upload videonya di YouTube, kemudian di iKlas berikan linknya ya. Jangan lupa video Anda juga ada di dalam ya, muka Anda juga ada di dalam ya pada saat record ya, pada saat rekam videonya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Pagi, Pagi, Bu. Ibu. Apa?